Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maesru Ketria Stuti dengan NIM 140121350 dari kelas 64508 jurusan SNMPTN. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masjid dan makam. Masjid sebagai mozaik peradaban Islam memiliki beragam fungsi. Peradaban Islam dari periode klasik 650 sampai 1250 Masehi hingga periode modern saat ini memiliki sentral gerakan kelembagaan melalui masjid. Keberadaan masjid sangat penting dalam membangun kehidupan sosial keagamaan termasuk merencanakan dan melaksanakan agenda besar umat Islam, yaitu dakwah Islam. Upaya mensejahterakan masjid seharusnya menjadi proyek bersama dengan umat Islam, mengingat tantangan yang dihadapi masjid sebagai sarana utama dakwah Islam semakin berat di era revolusi industri 4.0 saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 rumusan masalah. Yang pertama tentang pengertian dan peran masjid. Yang kedua, fungsi dan ruang lingkup masjid. Yang ketiga, pengertian dan peran dakwah. Yang keempat, fungsi dan ruang lingkup dakwah. Yang kelima, manajemen masjid. Yang keenam, manajemen dakwah. Dan yang terakhir, tentang jenis-jenis dari dakwah. Rumusan masalah yang pertama yaitu pengertian dan peranan masjid. Secara bahasa, masjid berasal dari kata sajada yasjudu yang berarti bersujud. Dan masjid adalah isim makan atau nomina yang menunjukkan tempat. Sedangkan secara istilah, masjid yaitu suatu bangunan atau tempat khusus untuk beribadah umat Islam. Peranan masjid terbagi 3, yaitu pertama sebagai tempat kaum muslimin menyembah dan munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan namanya, masjid adalah tempat sujud, berzikir, beriktikaf, dan ibadah sunnah lainnya. Maka fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah sholat dan beribadah baik khusus maupun umum, sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, sebagai rumah dan pusat organisasi kejamaahan dan imamah kaum muslimin. Masjid tidak terbatas sebagai tempat ibadah atau ritual keagamaan, akan tetapi menjadi pusat peradaban dan pemberdayaan umat Islam. Masjid berfungsi tidak saja sebagai institusi spiritual, tetapi jauh lebih daripada itu, di mana masjid juga merupakan institusi pendidikan, sosial, pemerintahan, dan bahkan administrasi. Dan yang ketiga, sebagai pusat pengaturan kegiatan jemaah. Antara pengelola dan jemaah terjalin ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Dari kegiatan masjid, kedua komponen ini merupakan pilar utama yang memungkinkan berlangsungnya beraneka kegiatan masjid. Bedanya hanya pada bentuk keikutsertaan masing-masing pihak. Jika pengelola terjun dalam pelaksanaan tertib administrasi, maka jemaah tak terkecuali pengelola sebagai pribadi ulur rambut dalam bidang pendanaan. Selanjutnya, fungsi dan ruang lingkup masjid. Fungsi masjid sendiri terbagi 5. Yang pertama, sebagai tempat kaum muslimin menyembah dan munajat kepada Allah. Yang kedua, tempat pendidikan. Masjid juga berfungsi sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar dalam memperdalam ilmu agama Islam, di mana setiap muslim berhak untuk memberikan atau mendapatkan ilmu melalui kajian-kajian agama yang diadakan di masjid. Yang ketiga, sebagai tempat musyawarah. Fungsi masjid berikutnya ialah sebagai tempat musyawarah. Dalam perkembangan umat muslim saat ini, kita tahu banyak masjid yang telah digunakan umat Islam untuk membahas berbagai persoalan keumatan. Misalnya saja di Palestina, di mana masjid berfungsi sebagai tempat perjuangan pembebasan dan tempat merumuskan gerakan. Yang keempat, sebagai tempat akad nikah. Fungsi masjid yang kerap digunakan oleh umat muslim ini saat sekarang ini sudah banyak masjid yang dipilih oleh pasangan untuk melaksanakan akad nikah. Dan tentunya hal ini karena masjid merupakan salah satu tempat yang dijaga kesuciannya. Dan yang terakhir, sebagai tempat perlindungan. Fungsi masjid sebagai tempat berlindung. Ketika terjadi bencana atau musibah, masjid menjadi salah satu tempat yang paling banyak digunakan sebagai tempat perlindungan. Pasalnya, setiap muslim akan merasa aman dan tentram ketika berada di dalam masjid. Dan selanjutnya, ruang lingkup masjid. Yang pertama, pembinaan sosio-struktural, yaitu membina lingkungan masjid sebagai lingkungan kesatuan jamaah dengan tata perkampungan yang menempatkan masjid sebagai pusat keluarga, sebagai komponen masjid, dan jamaah sebagai elemen masjid. Yang kedua, pembinaan sosio-kultural. Membina masjid yaitu membina masjid sebagai kesatuan kultur atau adat Islami yang dibina oleh kultur salat. Dan yang ketiga, pembinaan sosio dan ekonomi welfare, yaitu membina lingkungan masjid sebagai wilayah kesejahteraan sosial ekonomi.
Pembahasan masalah ketiga yaitu pengertian dan peranan dakwah. Dakwah secara bahasa adalah mengundang, mengajak, atau menyuruh. Sedangkan secara istilah, dakwah adalah mengajak manusia kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, sehingga mereka mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah agar mereka keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Dakwah sendiri berperan sebagai penegak agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dan mengislamkan kehidupan, baik kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat, sehingga tercapai individu yang bertauhid yang diwujudkan dalam ketakwaan, yang sehingga tercapainya kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Selanjutnya, fungsi dan ruang lingkup dakwah. Fungsi dakwah terbagi 5. Yang pertama, yad'una ilal khair, yang berarti dakwah bertujuan untuk mengajak kepada kebenaran agar manusia senantiasa selalu berada di jalan yang benar. Yang kedua, amar ma'ruf, yaitu dakwah memerintahkan terutama yang Islam untuk berbuat kebajikan. Yang ketiga, nahi munkar, yaitu dakwah bertujuan untuk mengingatkan manusia dan mencegah dari setiap kemungkaran. Yang keempat, taghyirul munkar, yaitu tujuan dakwah adalah untuk membasmi, menghilangkan berbagai kemungkaran. Yang kelima, menyampaikan kabar baik, di mana hal ini untuk menyampaikan kabar baik bagi yang selalu melaksanakan kewajiban kepada Allah dan meninggalkan larangannya, yaitu dengan balasan surga oleh Allah. Selanjutnya, ruang lingkup dakwah. Yang pertama adalah materi dakwah atau ma'ada al-dakwah. Materi dakwah meliputi bidang iman, syariah, ibadah, dan muamalah, dan juga akhlak. Semua materi dakwah ini bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah Nabi, dan hasil ijtihad para ulama sejarah peradaban Islam. Yang kedua, mata pelajaran dakwah atau dai, yaitu orang-orang yang aktif melakukan dakwah kepada masyarakat. Yang ketiga, objek dakwah atau mad'u, adalah masyarakat atau orang yang dikhotbahkan, yaitu diajak ke jalan Allah agar selamat dari dunia dan akhirat. Yang kelima, yang keempat, metode dakwah atau thariqah al-dakwah, yaitu cara atau strategi yang harus dimiliki oleh dai dalam menjalankan kegiatan dakwahnya. Yang kelima, metode dakwah atau wasilah al-dakwah, yaitu media atau instrumen yang digunakan sebagai alat untuk mempermudah penyampaian pesan dakwah kepada mar'i, seperti TV, radio, koran, majalah, buku, dan saat ini bisa menggunakan internet dan juga ponsel. Dan yang keenam, tujuan dakwah atau maqasid al-dakwah, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan dakwah itu sendiri. Selanjutnya, manajemen masjid. Idarah masjid disebut juga manajemen masjid. Secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu idarah binal ma'adi atau physical management, yang berarti yang meliputi kepengurusan masjid, pengaturan pembangunan fisik masjid, penjagaan kehormatan, kebersihan, ketertiban, dan juga keindahan masjid. Yang selanjutnya adalah idarah binail ruhiyat atau functional management. Idarah binail ruhi ini adalah pengaturan tentang pelaksanaan fungsi masjid sebagai wadah pembinaan umat, sebagai pusat pembangunan umat dan kebudayaan Islam seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, manajemen dakwah. Jika aktivitas dakwah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, maka citra profesional dalam dakwah akan terwujud pada kehidupan masyarakat. Nah, dengan demikian, dakwah tidak dipandang dalam objek ubudiyah saja, akan tetapi diinterpretasikan dalam berbagai profesi. Inilah yang dijadikan inti dari pengaturan secara manajerial organisasi dakwah. Adapun Ar-Rasyad Shaleh mengartikan manajemen dakwah sebagai proses perencanaan tugas, pengelompokan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas, dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah. Inilah yang merupakan inti dari manajemen dakwah, yaitu sebuah pengaturan secara sistematis dan koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah. Yang selanjutnya, terakhir adalah jenis-jenis dakwah. Jenis-jenis dakwah itu sendiri terbagi 6. Yang pertama, dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Yang kedua, dakwah ammah. Dakwah ammah merupakan jenis dakwah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan, yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Media yang dipakai biasanya berbentuk khotbah atau pidato. Dan yang ketiga, dakwah bilisan. Dakwah jenis ini adalah penyampaian informasi atau peran dakwah melalui lisan
atau ceramah dan juga komunikasi langsung antara subjek dan objek dakwah. Yang keempat, dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata. Hal ini dimaksudkan agar si penerima dakwah mengikuti jejak dan hal ihwal si dai. Yang kelima, dakwah bil tadwin. Memasuki zaman global seperti saat sekarang ini, pola dakwah bil tadwin atau dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan sangat efektif. Dan yang terakhir, dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah yakni menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemampuannya sendiri dan tidak merasa ada paksaan atau tekanan maupun konflik dari pihak lain. Kesimpulannya, masjid yaitu suatu bangunan atau tempat khusus untuk beribadah umat Islam. Masjid bukan hanya sekedar tempat sholat berjamaah seperti fungsi dasarnya, namun lebih dari itu, di mana masjid memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat termasuk menjalankan kegiatan sosial. Nah, dakwah adalah mengajak manusia kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, sehingga mereka mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan hal yang sangat berperan penting bagi umat Islam, karena telah membawa manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.